Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun yang di sini dia bernama Gus AA. Dalam akunnya yang berjudul tanda tanya politik. Oke. Di sini akun ini sering saya lihat membahas ustadz-ustadz yang sudah terkenal, yang sering kita dengar ceramahnya, yang sering kita lihat, kita simak. Tapi ini orang selalu terbalik gitu loh, selalu berargumen terbalik daripada ustadz-ustadz itu. Makanya saya tergerak hati untuk menganalisa ini akun, kenapa sih orang ini seperti ini gitu loh. Makanya saya lihat dulu ini orang. Oke, mari kita simak dulu. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kembali lagi bersama Gus AA di channel tanda tanya politik. Semakin pol semakin asik. Coba lihat gaya orang ini. Langsung aja dia memakan makanan tanpa baca bismillah, tanpa apa. Coba Anda lihat. Ini orang gambaran sudah jiwanya ini. Saya tidak melihat apapun dari orang ini kecuali dia makan tanpa membaca bismillah gitu loh. Setelah dia membaca salam tadi, assalamualaikum, berceloteh sebentar, kemudian memakan makanan tanpa membaca bismillah. Ini orang gitu loh. Ini gambaran sudah dalam ajaran Islam tidak boleh seperti ini gitu loh. Sangat dilarang, karena dalam memakan makanan itu membaca doa dulu gitu loh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini orang langsung ngelep aja makan gitu loh. Coba kita lanjut dulu ya, ini sifat orang ini bagaimana. Oke. Ini namanya popcorn, jagung bakar. Kalau bahasa Jermannya jagung beledug. Salah satu obat corona, popcorn. Sangat doyan karena bikin badan ini hangat. Kalau begitu sih baik aja, tapi yang jadi masalah makannya itu loh, tidak ada baca bismillah. Kelihatan dari video ini, Anda setelah membaca salam tadi, terus komentar sebentar langsung memakan itu makanan itu loh, yang kokor itu tidak bagus, tidak baik seperti itu dicontohin ke orang. Itu bukan gambaran Islam. Harus baca bismillah minimal jeda sebentar gitu loh baru memakan. Kalau langsung habis bicara komentar ke orang kemudian langsung memakan, itu nampak betul tidak membaca bismillah, bro. Perbaikin etikanya gitu loh. Oke, lanjut dulu. Corona nggak kuat hangat. Jangan lupa Ngopi tapi baca bismillahnya itu, bro. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Perjuangan ini tidak mudah, Mas Bro. Karena yang kita lawan ini bukan orang sembarangan. Mereka ini orang-orang yang nyata-nyata memang ingin mengganti Pancasila. Caranya berbagai macam. Ada yang kasar, ada yang sangar, ada yang lembut, ada yang sedang-sedang saja. Oke. Sekali lagi saya tambahkan, orang Islam, orang Muslim itu sangat setia, sangat menghormati asas negara berpancasila dan undang-undang. Bahkan orang Islam itu sendiri dulu yang ikut sumbangsih untuk menciptakan itu undang Pancasila dan undang-undang itu gitu loh.
Jadi Anda ini kelihatannya mulai memojokkan suatu golongan gitu loh. Padahal Anda beragama Islam. Saudara Anda sendiri Anda buat begitu. Itu sama aja dalam ayat ini, dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 12 ini gitu loh. Anda sama dengan memakan daging bangkai saudara Anda sendiri gitu loh. Dosanya sangat besar bro. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut dulu. Oke, go. Kasar, kadang lembut, tergantung situasi dan kondisi. Kalau yang kasar, yang sangar, seperti di Poso itu sudah terang-terangan. Mereka menuduh pemerintahan ini sebagai kafir. Saya garis bawahin dulu. Di Poso itu mayoritas bukan Islam bro. Jadi Anda tidak bisa mengambing hitamkan dalam ini orang Islam. Ingat loh bro ya, Anda cek sendiri jumlah penduduk di sana di Poso siapa yang terbanyak. Di daerah Sulawesi sana Anda cek. Jadi Anda jangan bicara sembarangan, oke? Sebagai musuh mereka. Yang kayak gini mudah diberantas. Karena musuhnya sudah jelas. Sudah terkotak-kotak. Tinggal keberanian TNI, Polri, pemerintah untuk membasmi mereka. Kalau yang halus itu yang lebih susah. Karena mereka ini merasa Pancasilais, tapi mereka sebenarnya menolak Pancasila. Mereka seolah-olah pro NKRI, sebenarnya tidak pro NKRI. Nah, mereka ini orang HTI, FPI, PKS, para kadrun. Nah, ini bahaya ya. Lembut tetapi Astagfirullahaladzim. Beraninya Anda bilang begitu bro ya. FPI itu agama Anda sendiri, itu kelompok agama Anda sendiri, Anda katakan seperti itu. Itu organisasi Islam bro. Itu dari agama Anda sendiri. PKS itu partai pembela Islam bro. Bersyariat Islam, berkeadilan Islam. Dia satu-satunya yang membela syariat Islam di parlemen bro. Mengapa Anda berkata dia keturunan orang yang begitu, yang anti Pancasila? Tidak, mereka tidak anti Pancasila. Buktinya mereka sampai sekarang eksis kok. Buktinya mereka sampai sekarang eksis Pancasila. Mereka partai terbaik kok, terbesar partai PKS. Siapa bilang salah? Buktinya pemerintah menghormati kok. Banyak anggota dewan di dalamnya dari partai PKS. Bahkan dari pendukung dari siapa namanya Prabowo kemarin pilpres dari PKS kok. Buktinya aman-aman aja. Sekarang PKS Prabowo tergabung dengan partai pemerintah, nggak ada masalah. Buktinya diterima Prabowo padahal pengusungnya kemarin PKS. Berarti Anda salah betul, fatal bro. Anda salah fatal mengatakan PKS itu termasuk anti Pancasila. Anda salah fatal. Nah itu Anda bakal dituntut orang kalau Anda begitu caranya, menuduh orang sesuatu yang tidak benar. Bakal dituntut orang ke Anda. Apabila anggota dari PKS nanti turun tangan, Anda bakal kena masuk sel, menuduh sesuatu yang tidak benar gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya bro ya. membahayakan. Ada juga kelompok yang kadang keras, kadang lembut, kadang keras, kadang lembut. Ini juga cukup berbahaya. Seperti bunglon. Tergantung situasi tindakan mereka. Ini yang disebut the cell of terrorist. Ini bahaya banget. Banyak video yang beredar di medsos bagaimana ada 2 orang teroris yang ditembak oleh polisi di Poso. Justru masyarakatnya malah mendukung. Bukan mendukung kepada polisi, tetapi mendukung kepada teroris. Ini kenapa? Karena pemahaman khilafah ini sudah mencuci otak mereka. Mereka itu cuma satu kata, ingin mendirikan negara Islam di NKRI.
Oke, di sini Madia akan menjawab dulu argumen Anda ya, Bro ya. Dalam ajaran Islam itu ada namanya khalifah dan khilafah. Tapi tahukah Anda, khalifah dan khilafah itu nanti akan berdiri di negara Palestina, di negara Suriah. Di akhir zaman itu sudah termuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Silakan Anda cek nih hadisnya, Bro ya, biar Anda ngaur. Oke, ini Bro hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini orang Islam sudah meyakini dan mengakui bahwa khilafah Islam itu akan tegak nanti di Palestina, di Suriah. Jadi Anda ini omong kosong, pembual doang kalau mengatakan khilafah dan pimpinan Islam akan berdiri di Indonesia. Itu kebodohan dan omong kosong doang Anda. Tapi anehnya masih banyak orang yang percaya dengan Anda. Saya bingung juga apa Anda. Tapi dengan ini saya kasih tahu ya seluruh penonton Gus AA ini sekarang, biar tidak salah paham atas gibahan atau gunjingan atau fitnahan dari Gus AA ini bahwa Islam tidak akan berdiri, khalifah Islam tidak akan berdiri di Indonesia. Khalifah Islam itu nanti berdiri di Palestina, Suriah sana. Pimpinannya siapa? Pimpinannya adalah Khalifah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Itu yang akan memimpin umat Islam nanti di seluruh dunia di bawah pimpinan Al-Mahdi, itu di Palestina, bukan di Indonesia, Bro. Ini kebodohan aja, ini kesalahan fatal ini orang namanya Gus A ini gitu loh. Dia mau menjelek-jelekan Islam. Tidak ada Islam berdiri di Indonesia, tidak ada. Islam menghormati, Islam mengakui bahwa Pancasila adalah salah satu dasar, satu-satunya dasar. Tidak ada yang lain. Itu hanya kebohongan orang ini aja namanya Gus A. Ini hadisnya bantah, ini hadis kalau Anda bisa. Hadis Abu Hurairah bahwa nubuat Nabi Muhammad bahwa Islam itu khalifah itu akan tegak di Suriah, di Palestina. Silakan bantah kalau Anda bisa gitu loh. Jadi Anda hanya bergurau, hanya ngomong kosong doang. Jadi kepada penonton Gus A ini, ya sadarlah karena Anda termakan gibahan orang ini gitu loh. Dan ancaman orang yang termakan gibahan juga di dalam Al-Quran sangat jelas. Itu orang yang menggibah itu hukumannya di neraka itu nanti. Untuk di dunia dosa orang yang diomongin itu dipindahin ke Gus A itu nanti gitu loh. Dan orang yang mendengar maka dia juga terikut dosanya gitu loh. Walaupun tidak dikurangin dosanya tapi dia juga terkena gitu loh. Terkena dosa orang-orang yang diomong-omongin, diolok-olokin oleh Gus A ini gitu loh. Nah, ini buktinya sudah bantah hadis Nabi Abu Daud ini gitu loh. Tidak ada dalilnya Imam Mahdi akan berdiri di Indonesia, Islam khalifah khilafah akan berdiri di Indonesia, tidak ada. Semua umat Islam sudah tahu gitu loh bahwa khalifah khilafah itu akan berdiri di Palestina sana. Tidak ada di Indonesia, tidak masuk akal gitu loh. Jadi ini bantah aja kalau Anda bisa gitu loh. Bantah ini kalau bisa Gus A, bantah ini hadis Abu Daud gitu loh. Agar Anda tidak asal ngomong gitu loh, asal bicara jeplak-jeplok. Oke, saya lanjutkan dulu dari argumen Anda ya. Oleh karena itu, saya sebagai orang yang sangat ditakuti oleh mereka, oleh kubu khilafah. Saya orang NU, tetapi saya tidak bergabung di organisasi NU. Saya juga orang Muhammadiyah, tetapi saya tidak bergabung di organisasi Muhammadiyah. Saya juga orang Persis, tetapi tidak bergabung di Persis. Saya juga orang negara Islam Indonesia, tetapi saya tidak bergabung di negara Islam Indonesia, orang-orang khilafah. Saya punya visi misi sendiri, ingin melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke secepat-cepatnya. Apanya yang Anda mau revolusi, Bro? Omong kosong doang. Ya kalau Anda mau reformasi itu hadis tuh Abu Daud
bahwa khalifah itu tidak ada di Indonesia, bro. Khalifah itu nanti berdiri di Palestina sana, di Suriah. Pejuang yang membebaskan sana salah satunya nanti Taliban, bro. Taliban di sana nanti di Palestina sana, bukan di Indonesia. Anda yang botol, yang on gitu loh, memfitnah ustadz-ustadz, menjelek-jelekan agama Islam, berdiri di Indonesia. Siapa bilang berdiri di Indonesia? Anda aja yang botol, begitu caranya gitu loh. Ini buktinya, bantah ini hadis Nabi gitu loh. Tidak ada. Semua kiai-kiai, ustadz-ustadz itu berceramah, cek ceramah Ustadz Zulkifli itu tentang hari kiamat, menjelang hari kiamat tuh baca, tuh dengarkan itu ceramahnya, bro. Yang Anda sering tentang Ustadz Zulkifli, Ustadz Abdul Somad dan lain-lain itu baca ceramahnya, dengarkan bahwa khalifah itu, khilafah itu akan berdiri tegak nanti di Suriah sana, di Palestina, dibebaskan nanti Palestina sana, bukan di Indonesia khilafah. Ngomong kok ngarul ngidul, mencari apa ini orang gitu loh. Lanjut. Saya sudah masuki proposal The King of Science, gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak manusia-manusia Indonesia, kepada kepala sekolah di Kota Bandung. Bayangkan, sejak tahun 2013 saya sudah masuki proposal surat The King of Science kepada para kepala sekolah di Kota Bandung, SD, SMP, SMA, bahkan di Kabupaten Bandung, kepada wali kota, kepada gubernur, dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan, kepada sembarang aja sudah Anda ngomong, bro. Buktinya hadis Nabi aja Anda berani pungkirin, mengatakan khalifah berada di Indonesia. Ini buktinya hadis Nabi tidak ada di Indonesia khilafah berdiri. Mengatakan umat Islam kadrun lah, cinta khalifah lah. Khalifah itu apa artinya, bro? Anda harus tahu dulu khilafah itu gitu loh. Khalifah itu kalau Anda tahu aturan-aturan syariah, orang menikah, orang beramber di bank syariah, itu ajaran syariah, khilafah namanya. Kalau khilafah pemimpin itu nanti khilafah pemimpin itu di Suriah sana, di Palestina. Imam Al-Mahdi namanya yang memimpin. Bukan di Indonesia, bro. Otak kau nggak nyambung ini. Baca nih hadisnya, ini sudah bantah ini. Kalau Anda bisa bantah hadis ini, bantah gitu loh. Oke, lanjut. Presiden, kepada PBN, meskipun belum ada tanggapan, tetapi ini sebagai bukti bahwa perjuangan saya dalam menegakkan revolusi otak dan revolusi akhlak ini sudah lama, Mas. Saya bergerak dengan kendaraan sendiri. Saya tidak kemana-mana, tetapi saya ada di mana-mana. Bisa masuk NU, bisa masuk Muhammadiyah, bisa masuk Persis, bisa masuk kemana saja. Seperti udara ini bisa masuk kemana saja, dibutuhkan dan bisa masuk kemana saja. Makanya saya tidak membawa bendera agama, tetapi membawa bendera The King of Science. Dalam perjuangan ini tentu membutuhkan sebuah dukungan, tidak hanya dukungan moral, tetapi juga membutuhkan dukungan material. Tidak hanya doa, tetapi harus ada sesuatu yang bisa memperlancar usaha saya dalam menggerakkan. Oke, saudara-saudaraku seiman dan dimanapun saat ini Anda berada, perlu diketahui
Islam itu khalifah hilafah akan tegak nanti di Palestina, di Suriah. Jadi omong kosong ini orang bahwa khalifah hilafah itu akan terbit, akan berdiri di Indonesia. Ini omong kosong doang ini orang namanya Gus A ini. Ini hadis sudah jelas sahih, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, ini sangat cukup jelas ya bahwa berdasarkan ini munculnya khilafah dengan dibaiat Al-Mahdi, ada 6 tahun ditambah pemerintahan Al-Mahdi 7 tahun, itu semua berada di Suriah, Palestina. Jadi tidak benar ya. Ini saya ingin mengklarifikasi, ini orang asal bicara aja gitu loh. Nggak tahu dia bersumber dari mana, bersumber dari asal ngomong, asal jiplak, itu urusan dia. Nah, tapi yang jelas kita berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sudah sahih, kebenarannya juga sudah diakuin dan memang sudah tahu umat Islam gitu loh. Saya ingin memberitahukan ini dan pengikut-pengikutnya gitu loh yang tidak mengerti bahwa sebenarnya ajaran Islam itu yang bagaimana. Karena saya lihat akunnya sangat besar gitu loh. Berarti pengikutnya sangat banyak, biar tahu gitu loh. Yang sebenarnya itu bagaimana Islam itu gitu loh, agar tidak terpengaruh ini orang gitu loh. Yang pertama itu, yang kedua ini Anda cek bahwa Imam Al-Mahdi itu nanti yang akan membantu Nabi Isa untuk memerangi Dajjal pada saat itu gitu loh. Karena Dajjal juga pada masa-masa itu akan hadir untuk merusak orang, untuk merusak agama orang, untuk agar menyembah dia gitu loh. Jadi ini sangat cukup jelas ya mengenai keperiwayatan tentang Al-Mahdi yang akan hadir nanti di Palestina. Sekali lagi, tidak ada di Indonesia, itu cuma omong kosong ini orang, khilafah di Indonesia tidak benar. Sekali lagi, oke lanjut. Revolusi otak, revolusi akal, the king of science. Logika. Oke, ini ya bro ya, untuk Imam Al-Mahdi yang akan ditunggu orang-orang Islam itu nanti akan hadir nanti di Timur Tengah sana. Dia akan membebaskan Palestina, Suriah, namanya Imam Al-Mahdi. Tidak ada di Indonesia, tidak ada. Itu omong kosong kalau khilafah itu berdiri di Indonesia, ini omong kosong doang oleh ini orang. Yang dari awal videonya saya lihat di Indonesia itu tidak ada. Orang Islam juga tidak percaya kalau ada imam khilafah itu di Indonesia, tidak percaya bro. Jadi ini orang cuma ngalur ngidul. Dan apa orang yang kena gibah? Jadi orang-orang yang mendengar gibahan seseorang saudaranya itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu Allah juga melaknat orang yang menggibah, orang menjolimi saudaranya sendiri dengan mengatakan yang tidak baik. Itu Al-Quran juga sangat menentang itu orang seperti itu. Dan yang mendengarkan saya harapkan sudah tahu ini bahwa dosanya sangat besar orang yang seperti itu. Mohon segera bertobat, bersiap, jangan sampai terpengaruh lagi sama orang seperti ini. Oke, ini saya lanjutkan nih. Ini Imam Mahdi ini akan berdiri, dia keturunan dari Nabi Muhammad SAW gitu loh. Jadi biar Anda tahu ya, Imam Al-Mahdi itu akan tegak tidak di Indonesia. Suka atau tidak suka, dia nanti di Palestina, Suriah sana akan berdiri khilafah di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi. Jadi sangat salah betul ini orang mengatakan Imam khilafah itu akan berdiri di Indonesia. Tidak ada pernah terjadi begitu gitu loh. Nah, itu ya. Nah, hadis-hadisnya pun sangat cukup jelas. Hadis-hadis tentang kedatangan khilafah pimpinannya Al-Mahdi itu juga sangat cukup jelas di dalam Islam. Sudah diatur juga dengan sangat jelas. Tapi saya lanjutkan dulu dari prolog orang ini ya. Oke. Motor balap, si pembalapnya udah mantap, motornya udah mantap, pendukungnya banyak, mendoakan kepada pembalap tersebut supaya meraih juara. Banyaknya doa mungkin saja akan memperlancar pembalap tersebut mendapatkan juara.
mendapatkan tiga juara. Secara teori iya. Nah, di sini ancaman buat orang yang menggibah. Ini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ini orang yang menggibah itu ancaman sangat keras di dalam Al-Quran. Di sini disinggungkan orang yang mendengar gibahan dari orang yang menggibah pun dosanya juga sangat besar sekali, diancam oleh Al-Quran. Termasuk mendengarkan ya seperti ini, gibahan-gibahan orang seperti Gus A ini mengatakan khilafah ada di Indonesia itu tidak benar, malah menjelek-jelekan umat Islam gitu loh. Karena khilafah itu tidak ada di Indonesia, tidak berdiri di Indonesia, omong kosong doang gitu loh, tidak ada. Nah, ini ancamannya sangat ngeri, keras di dalam Al-Quran. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya sendiri sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ini di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka menjelekkan saudara, apalagi saudara seimannya di dalam berdakwah gitu loh. Nah, ini contoh lagi ancaman di dalam hadis Nabi Muhammad SAW orang yang menggibah. Silakan ini bila Anda mau melihatnya. Sebentar. Nah, ini gibah itu ialah perbuatan zina, lebih berat daripada berzina, bro. Seorang sahabat Nabi bertanya, bagaimana bisa Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah langsung menerima taubatnya. Kenapa? Karena urusan berzina itu cuma dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sangat mudah Allah mengampuninya, tidak ada beban. Nah, kalau menggibah ini membicarakan omongan sama orang lain. Pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dia dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Nah, terus Gus A menjelek-jelekan Khalifah dai-dai, ustadz, ngomongin kadrun, menjelek-jelekan orang Islam yang mendukung khilafah segala macam. Ini kan menjelek-jelekan semua, menyebut nama lagi dai-dainya, terus disebut-sebut. Nah, itu kalau tidak benar pun sebenarnya tidak benar memang. Kalau tidak benar maka dosanya ini seperti menggibah ini perlakuan benar, faktanya benar, itu namanya gibah. Kalau tidak benar namanya fitnah, lebih kejam lagi dosanya, lebih parah lagi. Ini gibah ini artinya sesuatu yang diomongin orang ini anggaplah benar, ya kan? Anggaplah benar dikatakan Gus A ini. Maka hukumannya seperti ini. Dosa orang-orang yang diomongin itu pindah ke Gus A ini. Termasuk orang yang mendengarin gitu loh. Yang mendengarin pidato ceramah Gus A ini diancam bantah aja hadis At-Tabrani ini, bantah kalau Anda bisa. Habis pindah ke Anda yang mendengarkan, yang ikut mendengar pun pindah gitu loh. Makanya saya bingung kok banyak aja yang suka subscribe orang ini sama banyak pendukungnya. Apakah 11-12 sama Gus A, saya enggak ngerti itu orang gitu loh. Sudah sangat jelas dia menggibah itu. Tidak benar lagi omongannya, menjelek-jelekan PKS pendukung inilah, menjelek-jelekan FPI pendukung ini, pendukung khilafah segala itu kan tidak baik. Benar endahnya kan tidak terbukti. Itu sudah gibah namanya di dalam Al-Quran. Nih, hadis Nabi itu berat hukumannya daripada berzina. Yang mendengar pun sama, walaupun agak kurang sedikit, tapi ya kalau jumlahnya banyak yang digibahin ya tumpuk-tumpuk dosa ya sama nilainya. Nah, karena sudah tahu ini dasarnya sangat kuat tentang gibah, saya harapkan para pendengarnya Gus A ini sudah mulai ya introspeksi diri, bertobat kalau memang tidak tahu sebenarnya gitu loh. Apa yang disampaikan Gus A tentang khilafah di Indonesia tidak benar. Nah, ini hukumannya sangat deras, sangat berat ya Gus A ini. Kalau dia minta ampun kepada orang yang digibahin ya Allahu alam, resikonya sangat berat sekali dalam hal ini gitu, sangat berat. Tidak bisa dicari-cari pembenarannya lagi gitu loh. Saya lanjut dulu ya. Tapi kalau si pembalap tersebut perutnya lapar dan kendaraannya tidak diisi bensin, bagaimana si
si pembalap hebat ini bisa membawa motor yang tidak ada bensin demi meraih juara. Mustahil kau cuma doa, Mas Bro. Jadi doa perlu, dukungan perlu, materi juga perlu. Jadi balance. Ke depan mudah-mudahan saya bisa tampil di televisi. Karena saya tidak pernah main-main. Kalau saya menantang A'agim, berarti ilmu saya ini lebih tinggi daripada A'agim dan siap mengalahkan. Dalam Islam itu, bro, tidak seperti itu cara berbicara. Adat istiadat, hormat menghormati. Apalagi beliau A'agim itu seorang ustadz ulama, orang yang disegani, panutan umat. Anda tidak sewajarnya tidak boleh seperti itu, apalagi mau bicara jagoan-jagoanan, lebih pintar, lebih hebat. Saya nilai Anda tidak lebih hebat daripada A'agim, jauh. Mengapa saya katakan jauh? Anda aja sambil ngobrol-ngobrol, sambil minum, sambil makan tanpa baca bismillah, bagaimana mau dinilai hebat? Aja cara Anda orang lihat tuh bermimik, berperilaku aja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya kan, mau menantang A'agim yang jauh di atas Anda. Anda cara makan aja tidak seperti itu orang Islam. Makan buah, makan apa tadi katanya tadi, buah apa makan itu saya tidak ngerti. Anda aja seperti itu cara makannya. Minum seperti itu. Tidak menggambarkan seorang Islam gitu loh, bro. Bagaimana Anda mau mengalahkan A'agim? Oke, lanjut. Kalau saya menantang Ustadz Abdul Somad, berarti ilmu saya lebih tinggi daripada Ustadz Abdul Somad. Kalau saya menantang Ustadz Adi Hidayat, berarti ilmu saya lebih tinggi daripada Ustadz Adi Hidayat. Intinya Anda telah melanggar. Dalam Al-Quran itu namanya Al-Hujurat ayat 112. Dan ancamannya juga dalam menggibah orang begitu, menjelek-jelekan apalagi saudara Anda sendiri, dan apalagi yang Anda jelek-jelekan itu ulama, kiai, orang yang dihormati dalam ajaran Islam, itu lebih berat lagi, bro, hukumannya. Dan anehnya juga, ya mudah-mudahan mereka tidak tahu, para pendengar Anda, penggemar Anda di YouTube ini yang jumlahnya sangat banyak ini sadar diri gitu loh. Bagaimanapun Anda mendengarkan orang yang begini, itu ghibah, dosanya secara tidak langsung juga kepada Anda yang mendengarkan gitu loh. Silahkan aja, kalau tidak percaya tanyakan para kiai, para ustadz. Dosanya orang mendengarkan ghibah itu boleh enggak? Apa dosanya? Silahkan. Apalagi dia memfitnah. Kalau tidak benar yang diomongin, fitnah namanya. Nah ini kan ghibah dia sudah, apalagi dia tidak memfitnah, lebih dalam lagi. Silahkan Anda tanyakan para penggemarnya Agus Adi, apa namanya ini judulnya ini, agama akal TV kah, apa namanya ini judulnya apa ini, Islam tanda tanya politik kah. Coba saya tanya, cek dulu nih apa judul akunnya ini, tanda tanya politik judul akunnya, sorry yang tadi tanda tanya politik judul akunnya. Apalagi yang begitu, sudah tahu ghibah loh ini dengar orang seluruh dunia, hampir seluruh Indonesia. Dan kalau orang yang muslim mendengarkan orang yang begini, berarti dia sudah ikut mendengarkan ghibah. Ghibah hukumannya di dalam ajaran Islam tuh sangat seperti memakan bangkai orang mati saudaranya sendiri gitu loh. Itu dosanya. Dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa berzina. Berarti Anda ikut mendukung orang yang melakukan perbuatan zina kalau sampai mendengar orang seperti ini gitu loh. Sangat parah, sangat sadis sekali menyebut-nyebut orang begini gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Kalau saya menantang Habib Rizik, berarti ilmu saya lebih tinggi daripada Habib Rizik. Kalau saya menantang Buya Yahya, berarti ilmu saya lebih tinggi daripada Buya Yahya. Kalau saya menantang Ustadz Tengku Zulkarnain,
berarti ilmu saya lebih tinggi daripada Ustadz Tengku Zulkarnain. Kalau saya menantang Ustadz Wali Yahya, berarti ilmu saya lebih tinggi daripada Ustadz Wali Yahya. Semuanya hanya tinggal menunggu waktu saja. 400 video lebih, saya yakin mereka semua sudah dengar. Mereka sudah menonton. Mungkin mereka lagi persiapan untuk berdebat dengan saya, mencari identitas saya. Siapa Ustadz Agus ini? Mungkin para pendukungnya sedang sibuk mencari siapa Ustadz Agus ini. Siapa Gus AI? Rumah saya ini dekat dengan AI. Sudahlah, intinya dalam ajaran Islam itu bukan seperti ini orang gitu loh. Islam tidak menghendaki orang seperti ini. Sangat jauh, mohon maaf. Jadi kalau ada orang non di luar Islam yang menonton orang seperti ini bukan gambaran orang Islam. Saya kasih tahu, bukan gambaran kepribadian orang Islam, saya kasih tahu aja. Walaupun dia beragama Islam, membawakan nama Islam, saya tidak sependapat begini cara. Sekali lagi, saya juga melihat orang ini juga tidak respect gitu loh, tidak respect. Apapun yang disampaikan tidak respect. Dan bahkan dia bisa berani menggibah sudah gitu loh. Sama orang-orang berani menggibah, menuduh, memfitnah orang-orang Islam. Mengatakan ada khilafah di Indonesia itu sangat fatal sekali gitu loh. Merusak nama baik Islam itu sendiri. Padahal dalam Islam itu sudah jelas Imam Al-Mahdi khilafah itu nanti terbentuk di Palestina, Suriah sana, berdiri tegak di Palestina Suriah, bukan di Indonesia. Sekali lagi, itu sudah di dalam hadis Nabi termuat, dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang cuma memancing-mancing masalah, cara memancing-mancing. Ya intinya bagaimana? Tuhan itu biasanya sudah di dalam hadis Nabi juga dikatakan akan melaknat orang yang di dunia ini. Kalau orang sudah begini bakal dilaknat oleh Tuhan. Lihat aja Gus, Anda lihat aja, dengarkan omongan saya ini gitu loh. Tidak akan bakal lama Tuhan pasti menghukum Anda kalau begini caranya. Oke, saya lanjut dulu. Mas bro, di daerah saya ini kebanyakannya itu para pendukung 02, para pendukung PKS, para pendukung Gerindra, para pendukung Demokrat. Kebanyakan. Jadi kalau misalkan untuk menemukan saya itu sangat mudah. Datangi orang PKS, tahu di mana rumah saya. Datangi orang Gerindra di Kota Bandung, tahu di mana rumah saya. Datangi wali kota Bandung, tahu di mana rumah saya. Apa susahnya? Makanya saya kalau ada yang nanya, Ustaz, di mana rumah antum? Saya ingin debat, ingin silaturahmi. Antum ini kenapa bos? Ini cari alamat saya ini mudah. Bahkan untuk membunuh saya pun mudah. Cuma saya nggak tahu. Oh, saya orang yang sudah mati, yang dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebuah tugas. Padahal saya ini bukan orang yang berilmu tinggi. Padahal saya bukan kiai hebat. Saya ini hanya orang biasa, seorang pendosa. Gak tahu kenapa saya yang dipilih. Ratusan kali saya mimpi bertemu dengan Jokowi. Ada yang datang ke istana makan bareng dengan Jokowi. Ada yang pergi ke mall bareng dengan Jokowi. Ada yang sholat bareng dengan Jokowi. Yang paling gila itu kemarin saya jadi pas pampres di Jokowi. Itu artinya Jokowi ini sering menonton video saya. Lalu saya pun sering bermimpi dengan Habib Lutfi. Sering banget. Yang paling ngeri, Habib Lutfi itu datang ke rumah saya. Sering banget. Nggak tahu apa ini. Cuman saya ambil positifnya. Habib Lutfi pun menonton. Kalau saya nilai tidak mungkin bro.
Allah Subhanahu wa taala aja dalam Al-Qur'an marah kepada orang yang suka menggibah, memfitnah, menjolimi saudaranya sendiri. Jadi tidak mungkin kalau Anda itu Anda ngarang-ngarang doang kalau untuk mimpi-mimpi doang. Karena Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an sudah jelas, di hadis Nabi sudah jelas, orang yang menggibah, menjelek-jelekan saudaranya sendiri, membuat memfitnah, mengatakan khilafah itu mengatasnamakan orang Islam berdiri di Indonesia itu sangat fatal, sangat tidak baik sekali. Tidak mungkin Allah akan membuat mimpi Anda itu baik gitu loh. Itu sangat tidak benar, sangat tidak baik sekali. Oke, lanjut dulu ya. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jikalau kalian ingin membantu secara materi, tidak hanya moral, tinggal kirim ke Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, atas nama Agus Kurnia. Nomor rekeningnya 0757 0101 3531 532. Saya ulang, BRI atas nama Agus Kurnia, nomor rekeningnya 0757 0101 3531 532. Mau 200.000 boleh, mau 100.000 boleh, mau 500.000 alhamdulillah, mau 1 juta alhamdulillah banget, mau 5 juta alhamdulillah pisan, mau 10 juta Kalau pribadi saya membantu Anda ya tujuannya untuk menggibah, menjolimi, memfitnah orang-orang Islam, menghentakkan, menuduh umat Islam mendirikan khilafah di Indonesia, ya mohon maaf aja gitu loh. Saya nggak bakal mau terikut dosanya bro. Itu ancamannya besar di dalam Al-Quran, orang yang menggibah. Apalagi dibawa untuk menghasut, menjelek-jelekan umat Islam itu sendiri, saudara sendiri. Ngapain saya mau nyumbang Anda? Mohon maaf ya. Malu bro saya kalau gitu caranya. Malu saya. Oke. Alhamdulillah. Semakin banyak yang terkumpul, itu akan memudahkan saya untuk berkreasi, untuk berinovasi, membuat ceramah, berkreasi untuk menggibah ya bro ya. Berkreasi, membuat ceramah, menggibah, memfitnah, membohongin orang, mengatakan khilafah di Indonesia. Begitu ya bro. Oke. Membuat lagu, terus membeli alat-alat yang lebih canggih. Tidak hanya handphone, kalau sekarang masih handphone, kita butuh laptop, butuh kamera, terus juga kita akan coba berkeliling ke Indonesia, seluruh Indonesia kalau perlu. Dan mudah-mudahan orang-orang yang mengirimkan hartanya akan saya catat. Siapa tahu nanti misalkan di daerah, di kota Bogor ada 20 orang yang ngirim. Nanti saya kasih kaos King of Science yang kemarin, Indonesia King of Science, revolusi otak, revolusi akhlak. Saya akan kirim langsung. Jadi kalian bisa selfie dengan saya nanti. Memakai kaos The King of Science kan lebih keren. Misalkan ada di kota Surabaya 20 orang yang akan lewat JNE, saya kirim aja langsung ke Surabaya. Kalian bisa bertemu dengan saya langsung, bisa berdialog, bisa apa saja, bisa selfie. Akan ke Kalimantan, di Samarinda, ada misalnya 50 orang, saya datang. Paling ongkos cuma 2.500, paling 1 juta lah. Saya datang. 50 orang ke Samarinda,
dihitung lebih misalkan, kita berangkat. Kalau perlu, yang saya inginkan itu ke depan kita bikin semacam tablik akbar. Tablik akbar keren bro, the king of science. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana banyak orang Cina yang masuk ke Indonesia? Ustaz, bagaimana ini negara banyak koruptor? Ustaz, ini negara terus-menerus impak wabah. Ustaz, bagaimana saya miskin, saya menderita, anak saya nganggur, dan sebagainya. Intinya gini bos, apa yang ada di pikiran rakyat itu sudah ada di kepala saya jawabannya. Sekali lagi, apa yang ada di pikiran rakyat itu jawabannya sudah ada di pikiran saya. Tinggal saya kemukakan. Solusinya sudah ada. Cara pemecahannya sudah ada. Cuman saya tidak punya senjata untuk melepaskan. Tidak punya busur. Punya anak panah, belum ada busurnya. Oleh karena itu ke depan, kalau misalkan nanti banyak, gampang banget. Transfer, ya berangkat, ngasih baju, foto-foto, selesai. Kalau mau ceramah lah, nggak apa-apa, gampang. Saya ini dari sejak SMP itu sudah debat dengan orang-orang khilafah. SMP, SMA, kuliah, apa yang sekarang, Pak? Kenapa ini orang kok khilafah terus dibahas? Saya bingung. Khilafah itu bro tidak ada di Indonesia. Khilafah itu nanti berada di Palestina, di Suriah. Jadi Anda ini omong kosong doang gitu loh. Kalau khilafah ada di Indonesia, omong kosong doang, perbohongan. Karena di dalam hadis Nabi, di dalam ayat Al-Quran, nubuat tentang kedatangan Imam Al-Mahdi yang mendirikan khilafah Islam itu di akhir zaman itu akan berdiri di Palestina, di Suriah sana. Dan itu bakal terjadi, tapi di sana, di Palestina sana, di Suriah, tidak ada di Indonesia bro. Jadi Anda ini ngomong ngalur ngidul dari tadi cuman membahas khilafah doang, tapi kebohongan yang terjadi gitu loh. Ribuan yang saya kembangkan. Jadi masalah NKRI terancam, enggak juga. Kita sudah siap peluru untuk menjaga NKRI. Oh iya, untuk supaya kita ini terbebas dari virus corona. Salah satu cara yang sering saya lakukan, yang sering rutin saya kerjakan adalah mandi dengan shower. Ini ada air panas, ada air dingin. Kalau cari hotel saya cari yang ada gininya aja, yang ada showernya. Jadi ketika mandi dengan air panas, jadi si pori-pori ini terbakar. Airnya masuk ke pori-pori, kalau ada virus yang nempel di badan itu mati. Dan yang terpenting yang harus dibakar itu adalah tulang punggung. Dari leher ke bawah sampai ekor, sampai pantat itu bakar. Agak panasan dikit. Karena itu tempat berkumpulnya saraf-saraf. Oke, tadi kita dengarkan dari beberapa argumen dari Gus A ini. Intinya dia cuman ya ngalur ngidul aja kok berbicara tentang khilafah yang akan di Indonesia itu loh. Nah, kembali dia memberikan resep untuk mengobati mencegah corona. Ya mungkin itu ya baik, bisa aja diikutin seperti itu.
Tapi kalau dalam ajaran Islam itu untuk mencegah corona, salah satu penyakit itu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW memakan buah kurma, meminum air jam-jam. Itu yang sangat penting, memakan buah kurma, meminum air jam-jam, ya menjalankan perintah Allah termasuk sholat 5 waktu tersebut dengan mandi 5 kali yang rajin juga diusahakan. Nah, itu juga memakan buah seperti buah yang dianjurkan itu buah anggur, buah delima, itu juga dianjurkan untuk mencegahnya. Sebenarnya sangat mudah sekali itu kita lakukan karena buah-buah itu juga sudah ada di sekitar kita. Itu cara pencegahannya. Dan seringlah malam itu tahajud, selalu berdoa. Itu cara dalam Islam yang benar. Ya kalau mengikutin ustadz seperti ini, bukan ustadz namanya, itu orang luar juga bisa menjelaskan seperti itu. Yang benar itu Islam itu bukan seperti itu gitu lah. Kalau seperti itu orang-orang Cina di Wuhan sana nggak banyak yang tewas. Buktinya muslim di sana selamat, banyak yang selamat. Buktinya orang-orang di luar Islam sana mandi seperti ini kena banyak yang tewas ribuan. Muslim Uighur sana, orang Muslim Uighur selamat. Mengapa dia selamat? Pertama yaitu tadi, selain itu mereka juga nggak makan yang diharamkan, seperti makan babi, hewan-hewan yang kelelawar, dan macam-macam lah hewan-hewan yang dilarang dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, saya kira mungkin ini aja dulu ya, yang tidak saya perpanjang lagi omongan dari Gus A ini. Intinya begini, apa yang disampaikan Gus A tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu aja. Karena apa? Buktinya apa? Karena semua bertentangan dalam ajaran Islam. Dia menuduh umat Islam mendirikan khilafah di Indonesia sudah terbantah dengan ayat Al-Quran dan hadis itu sendiri, ya kan? Dia menuduh ormas-ormas mendukung dari khilafah, buktinya tidak ada. Faktanya sampai sekarang masih, dari dulu masih NKRI kita, berpancasila, berundang-undang seperti biasa. Inti berarti apa? Berarti ini orang aja yang mau nebarkan isu gitu loh, sesuatu yang tidak benar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.